Warga Israel yang terhormat, saudara-saudaraku yang tercinta, pertempuran ini belum berakhir. Namun sekarang kita sudah bisa mengatakan dengan sangat jelas, kita telah meraih pencapaian bersejarah. Saya ingin mengingatkan di mana posisi kita sebelumnya. Iran mencoba mengepung kita dengan jerat yang mencekik. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, rezim Assad di Suriye, milisi di Irak, Houthi di Yaman, dan Iran sendiri. Artinya, mereka ingin mencekik kita, tapi justru kita yang sedang mencekik mereka. Mereka mengancam kita dengan pemusnahan, dan sekarang mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Kita sudah menghantam mereka, masih ada yang harus kita lakukan, dan saya akan jelaskan itu sebentar lagi. Tapi saya ingin mulai dari Iran, dari pemimpin rakyatnya. Karena saya telah menghabiskan, mendedikasikan sebagian besar hidup saya untuk mencegah satu hal. Agar rezim teror ini tidak mendapatkan senjata nuklir. Melalui cara itulah, mereka berusaha memusnahkan negara Yahudi dan mengakhiri sejarah Yahudi. Saya sudah membicarakan hal ini di Kongres, di PBB, dan di berbagai parlemen. Saya telah menyetujui segala macam tindakan, sebagian besar bersifat rahasia, untuk menghambat mereka, dan memang kami berhasil menghambat mereka. Tapi dunia tidak mendengarkan. Banyak yang berkata, tapi itu tidak separah itu. Bahkan tidak separah itu, kalau Iran punya senjata nuklir. Suara-suara itu tidak hanya saya dengar dari luar, saya bahkan mendengarnya di antara kita sendiri. Dan saya, sebagai Perdana Menteri Israel dan Kepala Negara Yahudi, satu-satunya di dunia, itu sama sekali tidak bisa saya terima. Dan perubahan besar terjadi pada malam Amklavi itu, ketika saya secara resmi mengumumkan kepada kalian semua bahwa para pilot pemberani kita sedang terbang di langit Iran. Terbang di langit Iran dan berhasil menghantam target di seluruh Iran. Kami benar-benar menjadi yang pertama mendobrak tembok ketakutan mendalam untuk bertindak di dalam Iran itu sendiri. Dan saya sangat ingat perasaan saya saat itu. Betapa kuatnya emosi itu, betapa bangganya, dan merinding di sekujur tubuh. Dan saya tahu kalian semua juga merasakannya, dan kalian pernah merasakannya. Kita adalah yang pertama mengambil inisiatif, karena kita sepenuhnya sadar akan semua yang dipertaruhkan. Tapi jika saya bilang kepada kalian semua, setahun yang lalu, bahwa pilot-pilot kita akan terbang di Iran, siapa di antara kalian yang akan percaya? Dan jika saya bilang kepada kalian setahun yang lalu, bahwa Amerika Serikat, kekuatan terkuat di dunia, akan bertempur bersama kita, bahu-membahu, sayap ke sayap, selama hampir 40 hari melawan musuh bersama, siapa yang akan percaya? Tapi semua itu benar-benar terjadi. Karena kita mengambil inisiatif, kita bertindak, kita menyerang. Dan kenapa kita ikut dalam kampanye? Karena Iran sudah sangat dekat untuk mendapatkan senjata nuklir dan kemampuan memproduksi misil. Ribuan misil. Bukan hanya segelintir misil per hari, tapi ratusan yang menimpa kita setiap hari. Dua bahaya eksistensial yang harus kita singkirkan dari atas kepala kita. Jika kami tidak melancarkan operasi Amkalbe dan kemudian operasi Auman Singa, Iran pasti sudah memiliki bom atom. Itu berhasil kami cegah. Dan saya akan memberitahu kalian bagaimana kami mencegah hal itu. Karena sebelum operasi Amkalb, kali ini saya menerima informasi intelijen yang akurat dan real time, yang memberitahu kami bahwa Iran mulai bertindak untuk mengubah uranium yang diperkaya menjadi senjata nuklir. Dan pada saat kami menerima informasi intelijen itu, kami langsung bertindak. Kami menyingkirkan 12 ilmuwan nuklir utama mereka, menyerang fasilitas nuklir mereka, bersama dengan teman-teman Amerika kami. Kalian ingat serangan ke Fordow dengan B-2? Pekerjaan luar biasa yang mereka lakukan. Dan kami juga menyerang gudang-gudang rudal, serta ratusan peluncur. Dan semua itu telah menghilangkan ancaman eksistensial ganda yang langsung mengancam kami. Tapi setelah Amkalb, beberapa bulan kemudian, saya kembali menerima intelijen yang akurat dan sekali lagi tepat waktu. Dan intelijen itu menunjukkan bahwa Khamenei memerintahkan untuk memperbarui dan bahkan memperluas baik industri nuklir maupun industri rudal. Saya menggunakan kata industri karena dia merujuk pada sesuatu yang jauh lebih luas. Di bawah tanah. Dia ingin menyembunyikan baik produksi rudal maupun produksi nuklir sangat dalam di bawah gunung yang tinggi. Sedemikian rupa sehingga bahkan pesawat B-2 pun tidak bisa mencapainya.
Dan sekali lagi, kami tidak bisa tinggal diam. Jadi kami bertindak. Kami menyingkirkan 8 ilmuwan nuklir lagi yang terlibat dalam perakitan dan produksi senjata itu. Bukan hanya uranium yang diperkaya, tanpa mereka, bom atom tidak mungkin dibuat. Kami menghancurkan pabrik air berat di Arak. Kami menghancurkan seluruh infrastruktur sentrifugal, serta sebuah pabrik produksi uranium. Artinya, pada dasarnya kita telah sampai pada titik di mana Iran tidak memiliki satupun fasilitas pengayaan yang aktif, dan sebagian besar kemampuan mereka untuk memproduksi rudal telah hilang. Mereka masih punya rudal, mereka punya persediaan rudal, tapi persediaan itu mulai menipis. Artinya, kita berhasil membongkar program nuklir dan program rudal mereka di sini. Dan kita juga punya tujuan lain. Membongkar rezim di Iran dan secara signifikan melemahkannya. Pada tingkat terendah, yang paling lemah sejak rezim itu didirikan 47 tahun yang lalu. Maksud saya, apa yang telah kami lakukan? Kami telah menyingkirkan pemimpin tertinggi, Khamenei, penggantinya, Rajani, Menteri Pertahanan, Menteri Intelijen, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Komandan Operasi Pasukan Quds, para Komandan Garda Revolusi, para Komandan Basij, jajaran tinggi kepemimpinan keamanan, kepemimpinan intelijen, perwira Angkatan Udara, penanggung jawab drone, pendana terorisme, Komandan Angkatan Laut Iran, armada di Laut Kaspia, puluhan markas Garda Revolusi dan Keamanan Dalam Negeri, puluhan helikopter dan pesawat angkut, mesin uang Garda Revolusi. Itulah industri baja di Iran dan 3/4 pabrik petrokimia di Iran. Dari situlah Garda Revolusi hidup. Kami menyerang pembangkit gas terbesar di Iran, gudang bahan bakar, jalur dan rel kereta api yang digunakan untuk mengangkut pasukan dan senjata di puluhan pabrik industri militer dan masih banyak detail lainnya. Saya menghemat waktu kalian, tapi kami tidak menghemat mereka. Kami telah membuat perubahan besar di sini. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami tidak memiliki pencapaian besar, dan hal itu tercermin pada rezim yang melemah ini yang meminta dan memohon gencatan senjata. Hal itu tercermin dalam konflik internal. Di tingkat atas, kami mengetahuinya. Kami melihat kesulitan mereka yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan warga negara. Hal ini tercermin dalam pelemahan mendalam rezim teror. Iran tidak lagi sama seperti Iran dulu, dan Israel juga tidak lagi sama seperti Israel dulu. Mereka yang dulu mengancam akan menghancurkan kita, sekarang berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Dan mengenai Tamlan Arms, kami juga telah melakukan hal-hal besar di sana. Pertama-tama, kami menetapkan satu aturan. Israel, kami tidak akan mentolerir situasi di mana organisasi teroris berada di perbatasan kami. Itulah sebabnya kami menciptakan zona keamanan yang dalam di wilayah musuh. Di Gaza, kami menguasai lebih dari 50% wilayah tersebut. Kami menepung Hamas dari segala sisi, dan kami akan menanganinya. Di Suriah, kami berada di puncak Hermon dan mencapai hingga Yarmuk, dan di sana juga kami menjaga, seperti saya menjaga sekutu Drus kami, saudara-saudara kami. Di Lebanon, terjadi perubahan besar. Kalian ingat dengan Nasrallah? Dia suka membanggakan diri, bagaimana dia memanggil kita, orang Yahudi, sarang laba-laba. Karena dia sudah dieliminasi. Dan yang kami singkirkan bersamanya adalah persenjataan besar, misil miliknya. Persediaan sekitar 150.000 misil dan roket yang kami hancurkan dalam 6 jam sebagian besar. Masih ada beberapa roket yang tersisa untuk mereka. Kami sedang menangani hal itu, tapi mereka merencanakan sesuatu lagi. Mereka merencanakan ribuan teroris dari pasukan Raduan itu akan menyamar sampai ke garis perbatasan, menyerbu dan menaklukkan Galilea. Kami telah menyingkirkan ancaman itu. Kami berhasil menaklukkan. Yang terpenting, kami membunuh banyak dari mereka. Kami menghancurkan seluruh jaringan bawah tanah yang mereka siapkan, terowongan, desa-desa teroris, dan kami menciptakan zona aman sepanjang 8 hingga 10 km untuk menjauhkan ancaman rudal dari komunitas kami. Kami masih bertempur melawan mereka. Ini belum berakhir. Kalian lihat sendiri, beberapa hari yang lalu, kami melakukan operasi terbesar sejak operasi Pagar. Kami berhasil menyingkirkan ratusan teroris sekaligus, hanya dalam 10 menit, dan kami masih belum selesai. Ini terus berlangsung sepanjang waktu. Kami sedang bertempur melawan Hizbullah karena sudah diputuskan, sudah menjadi keputusan saya untuk mengembalikan keamanan bagi warga di utara. Mereka pantas mendapatkannya, sama seperti semua warga Israel. Saya ingin memberitahu kalian apa yang terjadi di sini. Sebagai hasil langsung dari demonstrasi kekuatan ini, Lebanon menghubungi kami bulan lalu. Mereka menghubungi kami dalam beberapa kesempatan yang berbeda, memulai negosiasi perdamaian secara langsung.
Itu belum pernah terjadi pada kami dalam sejarah. Sebenarnya, itu pernah terjadi sekali, beberapa dekade yang lalu. Tapi sekarang mereka mendatangi kami dan saya menyetujuinya dengan dua syarat. Kami ingin mencapai perlucutan senjata Hizbullah, dan kami ingin perjanjian damai yang sejati, perjanjian damai yang bertahan selama beberapa generasi. Dan saya ingin mengatakan satu hal lagi kepada kalian. Bukan hanya Lebanon yang sedang mendekati kami. Banyak negara lain, baik di Timur Tengah maupun di luar sana, mencari kerjasama dan aliansi dengan kami karena mereka melihat kekuatan kami. Kekuatan mendekatkan sama seperti kelemahan menjauhkan, kekuatan mendekatkan. Dan hari ini Israel lebih kuat dari sebelumnya. Israel yang kecil ini mungkin kecil dalam wilayah, tetapi sangat besar dalam semangat dan tekadnya yang tak tergoyahkan, telah menjadi kekuatan regional yang paling kuat. Semua orang memahami hal ini. Dan dalam beberapa aspek juga merupakan kekuatan dunia. Jadi mereka bilang tidak ada pencapaian. Di sini ada pencapaian besar. Ini adalah perubahan bersejarah. Kami menghancurkan program nuklir, menghancurkan misil, menghancurkan rezim. Kami memiliki aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sahabat besar kami, Presiden Amerika Serikat, dengan pasukan pertahanan Israel. Antara pasukan pertahanan Israel dan tentu saja tentara Amerika Serikat. Hubungan yang belum pernah ada sebelumnya. Sekarang, pencapaian-pencapaian ini belum berakhir. Masih ada bahan yang diperkaya di Iran, dan seperti yang dikatakan Presiden Trump, itu harus dihilangkan. Atau itu akan dihilangkan melalui kesepakatan, atau akan dihilangkan dengan cara lain. Tapi kami bekerja sama, antara saya dan Presiden Trump, antara Israel dan Amerika Serikat, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah pencapaian yang mengubah seluruh keseimbangan kekuatan. Israel adalah Israel yang berbeda, lebih kuat dari sebelumnya. Dan bagaimana kami mencapai semua itu? Atau sebelum itu, saya perlu mengatakan, ada yang meremehkan pencapaian-pencapaian ini. Mereka meremehkannya. Tentu saja, pertama-tama, Iran dan propaganda Iran bergema di saluran komunikasi kita, dan propaganda lawan politik kita bergema di media Iran. Tapi itu tidak mengubah kebenaran. Ada perubahan besar di sini, perubahan yang sangat besar. Dan itu terjadi berkat pilot-pilot pemberani kita, pilot wanita pemberani kita, serta tim darat kita yang bekerja tanpa henti. Kepada para komandan dan prajurit kita yang heroik, kepada mereka yang gugur untuk kita dan yang terluka, baik secara fisik maupun batin, yang kita doakan agar lekas sembuh. Dan semua ini terjadi berkat kalian, warga Israel, yang tetap teguh sepanjang waktu. Saya memberi hormat kepada kalian, dan semua ini terjadi berkat keputusan-keputusan berani, tegas, dan bijaksana dari pemerintah di bawah kepemimpinan saya. Dan saya ingin mengatakan kepada kalian, kita belum selesai. Mereka akan bangkit dengan kekuatan seperti anjing-anjing dari alam semesta, dan mengaum seperti singa. Dan dengan bantuan Tuhan, kita akan terus bertindak bersama dan terus menang.